Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang pagi ini. Saksi telah diperiksa oleh pihak penyidik lebih dari 100 saksi. Dari sekian ratus saksi yang telah diperiksa, ditetapkanlah 4 tersangka. Muhammad Ramdhanu, Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. 5 tersangka, mohon maaf. Dari sekian ratus saksi yang sudah terperiksa, 5 jadikan tersangka melalui atas dasar pengakuan saudara Ramdhanu di tanggal 19 September. Kemudian 16 Oktober menyerahkan diri atau diserahkan oleh pihak kuasa hukumnya. 1 hari jelang dari diserahkan, ditangkaplah keempat saksi, yaitu Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi dan Arigi, jam 4:30 atau 4:30 pagi. Apa kabar para saksi yang lain? Apakah tersangka hanya 5 orang? Apakah akan ada tersangka lain? Apa kabar saksi-saksi yang terperiksa selama ini? Apa kabarnya saksi yang diperiksa yang katanya adalah sebagian daripada anggota atau aparat? Disinyalir ada 3 orang. Ada yang memberikan informasi 5 orang. Apa kabar? Sampai sekarang kok jempling-jempling saja. Sampai sekarang kok tidak ada berita. Apa kabar? Jangan sampai kita terlena dengan ini, tapi ini tuh Pak, kita tidak tahu informasi sampai di mana nih. Kita harus kejar terus informasinya. Apa kabar ini? Para aparat yang diperiksa, apakah sudah diperiksa oleh pihak Propam? Bagaimana kita bisa mengawasinya sebagai masyarakat untuk bisa mengetahuinya? Tentu kita terus memantau ini. Dan jangan lupa suarakanlah terus, karena kalau tidak disuarakan, nanti senyap. Kalau senyap, dianggap tidak ada nantinya. Ayolah masyarakat Indonesia, suarakan terus. Karena ini adalah kasus yang sangat luar biasa, kasus yang sangat biadab ini. Jadi suarakanlah terus. Terus pompa terus, jangan sampai dibuat berhenti, karena kalau sekali berhenti, lenyap nanti. Bagaimana juga kabar saksi-saksi yang lain di grup 19? Apakah ada hal-hal yang jelas sudah melanggar aturan, sudah melanggar daripada pasal, melanggar daripada aturan dari kepolisian, bahwa polis lain tidak boleh dimasuki oleh orang? Apakah ini suatu pelanggaran? Dan pelanggaran ini kan harus langsung ditindaklanjuti. Apa kabar ini semua saksi-saksi yang ada di grup 19? Apakah mereka-mereka semua sudah diperiksa untuk lebih didalami? Apakah mereka semua juga di grup 19? Orang-orang yang masuk ke TKP pada saat masih ada polis lain, pada saat masih TKP kita ketahui masih dalam pengawasan penyidik, dan mereka masuk tanpa ada laporan dari penyidik, informasi dari Kadipumas Polda Jabar, Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo. Apa kabar ini semua? Sampai sekarang kok jadi sepi-sepi begini. Mudah-mudahan kita dapat informasi minggu ini ada yang diperiksa kembali dari grup 19. Kita berharap demikian. Kita berharap juga pihak kepolisian atau penyidik bisa menginfokan agar memberikan kenyamanan kepada warga masyarakat yang terus memantau kasus ini. Seperti itu. Walaupun dikatakan bahwa ini dilakukan dengan senyap, dilakukan dengan tapi kan kita tetap, masyarakat mengharapkan ada informasi. Ya, biar masyarakat tidak dibuat dibuat ngambang dan lain sebagainya. Apa kabar ada saksi yang 2 kali panggil tidak hadir? Dan ada juga kabar saksi yang dicari tidak jelas, tapi sekarang katanya sudah dapat. Ini semua kita tunggu berita-beritanya. Ada satu saksi yang diminta untuk hadir dalam proses BAP, tapi tidak hadir. Apa sebabnya ini tidak hadir? Kalau misalkan alasannya misalkan sakit,
oke lah kalau misalkan sakit. Tetapi kalau sakitnya misalkan sudah 1 minggu kemudian diinformasikan bahwa dan sakitnya bukan yang bersangkutan. Yang sakitnya bukan yang bersangkutan. Tetapi yang bersangkutan mengatakan bahwa dia tidak bisa hadir dalam BAP tersebut. Kenapa? Ada apa? Ya, kita berharap tidak ada apa-apa ya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Tapi kita tetap menanyakan kenapa seperti itu. Kalau 2 kali dipanggil tidak hadir. Ada saksi juga memang yang tidak jelas memberikan keterangan keberadaannya. Nah, ini pun menjadikan kenapa demikian. Ada hal-hal yang memang kalau misalkan tidak ada persalahan, kalau tidak ada merasa bersalah, saya kira tidak ada masalah, datang-datang saja ke Polda Jabar seperti itu. Kalau memang dipanggil. Lantas, apakah cukup 5 orang di Kasubang ini? Tidak ada tersangka lain. Selain yang 5 orang tadi saya sebutkan, apakah mungkin ada tersangka baru nanti ke depannya? Kita belum ada berita, kabar terbaru dari Saudara Ramdhanu di LPSK. Jelas, karena sudah di bawah pengawasan LPSK, semua sudah dikuasai oleh LPSK, maka semuanya ada di LPSK. Dan itu sangat-sangat silent ya, sangat-sangat silent. Tapi kita berharap nanti ada muncul berita-berita. Tapi dari mana mulainya ada berita muncul? Kalau sudah dipegang LPSK, apakah nanti akan muncul dari pengacaranya, Bapak Ahmad Topan Sudirjo? Apakah dari mana kita dapat informasinya? Tentunya dari beliau lah pastinya ya. Mudah-mudahan ada informasi-informasi yang terbaik, yang terbaru, dan misalkan kita berharap adanya tersangka baru. Ya, karena sebagian masyarakat masih mencurigai terhadap beberapa orang saksi. Ya, sebagian masyarakat masih mencurigai ini belum cukup untuk 5 orang, seperti itu katanya. Ini masih ada yang bilang 11, ada yang bilang 15, katanya begitu ya. Tidak cukup hanya 5. Ya kita pun sebagai, katakanlah kami sebagai YouTuber juga selama ini ikut menganalisa, ya memang mungkin saja ada mungkin lebih dari 5 orang yang mungkin bisa jadi ada tersangka baru. Kita berharap seperti itu. Kita tunggu saja pergerakan dari pihak penyidik. Sementara penyidik sekarang lagi konsentrasi untuk mempersiapkan pra-peradilan. Tetapi tidak seperti itu karena memang di Tipikor pun sekarang lagi bekerja keras untuk penyidikan ke arah yayasan. Di sana sudah ada beberapa orang yang sudah diperiksa. Seperti halnya kemarin hari Senin ada 3 orang yang diperiksa. Dan mudah-mudahan juga dalam minggu ini juga ada beberapa orang dari pihak yayasan yang akan diperiksa. Semua terus bergerak maraton. Dan mudah-mudahan cepat ada ketemu siapa sebenarnya dalang dibalik pembunuhan ini. Dan siapa sebenarnya, apakah motifnya memang dari sebuah yayasan. Apakah ada orang dibalik yayasan, apakah ada orang dibalik pembunuhan ini. Orang yang sangat berpengaruh. Kekuatan kepolisian, kekuatan institusi polisi sangat dipertaruhkan di sini. Mudah-mudahan kekuatan yang disandang oleh Bapak Kapolda baru, Bapak Irjen Pol, Bapak Ahmad Wiyagus, bisa kuat menghadapi tantangan ini. Ada siapa di balik ini semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.